Selamat mendengarkan podcast online seller daily life. Kalian datang di channel yang tepat. Wih, keren juga ya openingnya. Kali ini gue mau menceritakan tentang kisah gue belajar di ABCD School of Coffee. Nah, tapi belajarnya kan yang kemarin tuh basic coffee. Sekarang itu gue lagi belajar fire and gas atau kelas roasting kopi. Nah, buat kalian yang penasaran roasting kopi itu ngapain aja, gue sambil bukain ya catatan gue. Jadi nanti lo orang bisa dengerin, tapi versi audio aja ya, karena ini podcast. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan dengerin di podcast Online Seller Daily Life. Nah, jadi gua itu udah setahunan ceritanya jualan kopi. Karena gue basicnya jualan teh dan gue buta tentang kopi, jadi gue tuh tahun lalu belajar di ABCD juga, belajar tentang basic coffee cupping, barista, pengenalan kopi itu apa. Udah pernah gue jelasin di podcast juga. Nah, setelah setahun ternyata supplier gue tuh berkendala. Jadi barangnya ada, barangnya enggak. Order hari ini kirim bulan depan, kan sedih juga kan gue. Jadinya gue memutuskan untuk belajar roasting. Roasting itu adalah memasak kopi menggunakan mesin. Nah, gue memutuskan untuk meroasting kopi. Dan gue belajar roasting dan gue beli mesin roasting. Itu dia. Terus karena apa? Karena gue melihat orderannya ada aja. Gue tuh udah coba push ini toko bagus, salesnya udah naik. Tapi kalau suppliernya bermasalah, gue nggak dapat barang, ya turun lagi, nol orderannya. Makanya gue berusaha untuk tetap bisa stable dan ada terus barangnya. Oke? Nah, gue mau ceritain nih, di ABCD School of Coffee gue belajar apa. Jadi gue kontak di Instagram, di WA, gue tanya, gue boleh gak join di kelas roasting? Boleh, oke, ada 2 orang nih. Jadi hanya gue sama Mas Pugu, dan yang ngajar namanya Mas Santo. Dia hari pertama nih. Nah, jadi kan dia tuh kelas roastingnya tuh 3 hari ya. Jadi hari pertama itu gua itu belajar nggak tahu ya, kayak lebih awal lagi. Misal Arabica ditanam di ketinggian berapa, kafeinnya berapa, bentuknya kopi Arabica itu seperti apa, terus acidity-nya ternyata dia lebih tinggi kayak gitu. Jadi kita akan belajar yang namanya roasting cepat, roasting kompleks, sama roasting slow dark gitu. Jadi cuma 3 doang. Udah itu doang. Dark, fast, sama medium. Udah 3. Nah, jadi pertama banget nih, kita harus belajar yang namanya defect itu cacat. Jadi kan kalau kopi itu kan kita nggak belajar processing ya, nganem kopi, habis itu cara petik kopi, diprosesnya kayak gimana, itu nggak belajar. Itu ada lagi kelasnya. Ini belajarnya cuman masaknya. Jadi lu udah terima green bean itu biji kopi yang hijau yang kering. Nah, kadar airnya dites berapa kadar airnya, terus udah gitu apa tadi namanya, udah kita cek nih defectnya berapa. Jadi kalau menurut specialty itu dari 350 gram itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang hitamnya 1 lah kira-kira, atau ada yang kena kutu atau kena apa. 1 biji aja nggak apa-apa. Jadi dalam 350 gram itu ada 1 biji, itu masih oke. Kalau kategori 2 itu yang
ada 3 beans gitu, masih oke. Tapi kalau di specialty itu nggak boleh ada defect sama sekali. Keren ya, keren, nggak boleh ada quaker. Nah terus diceritain juga nih, jadi itu hari pertama tuh gue ngemisahin green bean. Jadi dikasih tahu di dalam satu cawan ya, container box gitu, green bean udah dikasih nih green bean defectnya. Terus gue suruh pisahin, mana yang menurut lo defect, ini yang tadi tuh yang hitam, terus udah gitu yang ada masih ada buahnya, terus yang kena jamur, atau ada lagi juga yang bolong-bolong nih kena kutu ada, atau bahkan ada sekrup, ada batu, ada ranting. Nah itu tuh defect tuh, nggak boleh itu katanya. Atau yang kuku belah, jadi beansnya tuh belah atau beansnya pecah sebelah kulitnya doang. Nah itu nggak boleh, itu defect. Nah tapi katanya emang kalau lu grade-nya 2, grade 1 itu masih oke, masih murah, jadi ya masih oke, masih bisa dipakai gitu. Oke, sekarang ketika lu beli green bean kan dia ada beberapa proses ya, ada yang natural, ada yang honey proses, semi wash, ada yang wash. Nah itu gue nggak bakal ceritain di sini, tapi gue mau kasih tahu kalau ternyata tuh kalau yang natural tuh aromanya kenceng, flavornya kenceng, aftertaste-nya tapi nggak ada acidity. Jadi lu mesti apa prosesnya gitu. Yang honey juga gitu, terus yang full wash juga gitu. Ternyata yang full wash ternyata lebih acid. Nah gue mau ngurangin acidity, berarti gue harus di lebih lama gitu. Itu ceritanya. Oke, halaman berikutnya. Kalau full wash tuh bodinya bisa lebih tinggi kalau untuk espresso. Jadi gue harus bikin dia di dark roast. Oke, lanjut ya. Ketika gue mengukur green bean, itu yang pertama harus diukur adalah kadar airnya di 10-11%. Dan itu mesti perlu namanya moisture meter. Jadi kan agak kerempong ya, mesti beli alat lagi. Terus kalau kadar airnya terlalu rendah, biasanya pucet. Jadi rasanya tuh nggak ada apa, kayak kering gitu, kayak nggak ada, kayak jerami kata dia gitu ya, kata dia. Kalau kadar air terlalu tinggi bisa jadi jamuran, bisa jadi masih terlalu baru panen, masih belum kejemur gitu, katanya gitu ya. Terus density, jadi kepadatan green bean itu nanti kita bisa lihat di dalam berapa nih, gue mau ke density gimana ya, 500 gram ya. Oh, berapa gram per liter. Nah kan itu kan ada 1 liter. Misalnya gue pakai tabung yang 500 gram 500 ml. Gue ukur tuh, oh ternyata 300 gram. Nah jadi density-nya berapa nih? Oh ternyata kalau medium density itu di angka 651 sampai 700. Kalau density itu di bawah 650 gram gitu. Kalau very high itu di atas 750 gram. Jadi kan kayak rapet banget. Nah kalau rapet banget itu kendalanya apa? Ya lebih lama prosesnya karena bijinya rapet gitu, kecil-kecil gitu. Kecil ya, bukan kecil, berat, bijinya berat dan rapet. Itu densitas. Itu harus diukur juga katanya ya, buat nentuin ini nih profile roastingnya nanti mau apa gitu. Oke, nextnya, tapi gue juga pas udah praktek gue ngeliat ini penting sih. Udahlah, next aja. Sekarang ada beberapa mesin roasting yang menggunakan pertama, ketika lu pakai drum itu dikonduksi namanya, heat transfernya. Terus ada udara, itu ada konveksi, dan ada radiasi kalau pakai mesin infrared. Ada gue yang pakai drum, ada yang pakai hot air. Nah,
Jadi kalau dalam proses roasting itu ada 6 tahapan proses. Pertama itu dehydration. Jadi dikeringin dulu. Jadi kan tadi masih ada kadar air tuh. Berapa yang 11%, 12% gitu ya. Itu sama dia kan dipanasin. Jadi kadar airnya hilang. Jadi tuh kopi udah nggak punya air gitu, dehydration. Terus nanti lama-lama dia jadi browning phase, mild reaction. Itu ada wangi-wangi kayak apa namanya? Kayak bau roti gitu, kayak bau baking. Terus nanti ada first crack. Nah, terus dipanasin nanti dia bunyi kletik itu namanya first crack. Terus sampai development, sampai dia jadi makin coklat makin mengkaramel, namanya caramelization. Itu biasanya di development. Nah, development time-nya itu mau berapa? Ada yang fast itu cuman 1 menit, di 2 menit sampai 5 menit. Terus di atas 5 menit itu slow roast. Terus terakhir ada cooling down sama resting. Jadi itu tahapan-tahapan kalau lo lagi ngeroasting ya. Terus pertama nih, kalau di dehydration ya, drying phase gini. Suhunya dari 100 derajat Celcius kira-kira nih. Dia itu nanti lama-lama kepadatannya berkurang. Udah kepadatannya berkurang, nanti dia lama-lama jadi yellow. Aromanya masih aroma green bean lah, hijau-hijau gitu. Kadar airnya akan berkurang nanti jadi 1-2%. Terus beratnya berkurang. Beratnya nih berkurang sampai 13%. Jadi sebenarnya itu udah tahapan mengurangi beratnya itu. Nanti makin belakang makin berkurang lagi beratnya. Nah, kalau dryingnya cepet, nah itu dia, dryingnya cepet berarti distribusi panasnya nggak seimbang. Jadi nanti bisa, jadi contohnya nih lu kan masak kopi itu harus dari panas dulu nih. Drumnya lu panasin. Kalau kepanasan, begitu lu masukin bijinya, itu dia akan cepat dryingnya, naik lagi ke 100 tuh cepet. Dan ini bisa bikin bijinya gosong. Itu yang namanya scorching. Terus yang kedua, Maillard reaction. Ini dia akan membuat bijinya itu jadi kecoklatan, browning. Terus ada namanya zatnya melanonidia terbentuk, ada reaksi kimia, penguraian karbohidrat, protein, menghasilkan senyawa pembentuk rasa dan aroma, flavor, fruity, floral gitu. Sejujurnya gue gak ngerti sini apa sih, gue belum coba. Cuppingnya juga ya gitu-gitu aja. Terus abis itu caramelization. Ini suhunya di atas 170 derajat. Kadar gulanya mengkaramel, membakar gula, mengeluarkan aroma dan asam pada kopi. Jadi ini udah caramelization, penguraian, mengubah kadar gula. Karamelisasi terlalu lama, kadar gula sukrosanya pembakaran berlebih mengakibatkan kehilangan sweetness dan memicu timbulnya rasa pahit. Jadi kalau lu masak gula kelamaan, gosong ya pahit. Udah. Tahapannya dikit doang ya, 3 doang. Pinat, jangan berisik, gue lagi bikin podcast. Oke, terus tadi ada dehydration, browning, caramelization jadi brown, nanti ada first crack, terus udah bean development. Nah, ketika lo mau light itu naikin aroma, acidity. Terus kalau kompleks, sweetness dan body. Kalau slow roast udah main ke bitter aja sih. Udah, itu hari pertama ya. Oh belum, masih ada lagi nih. Banyak juga ya. Gue males lah ceritanya, nanti aja. Jadi ada fast roast. Itu ada namanya memaksimalkan potensi aroma dan acidity pada kopi. Metodenya power inputnya besar, temperaturnya tinggi di awal, cepet nih. Nah cuman bisa jadi distribusi beansnya gak rata, resikonya. Terus mesti charge temperaturnya sesuai dengan densitas, set airflow, mengurangi pemanasan berlebih. Jadi harus selesaiin roasting sebelum first crack berakhir.
Jadi abis first crack jangan sampai semenit aja udah langsung dihabisin aja, udah dibuka dikeluarin gitu. Itu yang fast roast light ya. Jadi kalau beans tuh jadi light roast. Nah kalau kompleks memaksimalkan potensi rasa. Jadi kita bisa ngatur nih kalau mau tadi asam, acid, manis gitu ya, itu di makin kompleks nanti kalau mau itu. Tapi jangan terlalu lama, nanti jadinya malah slow roast, jadinya cuma gelap gitu, dark roast. Metodenya kita harus menjaga gas supaya targetnya tuh tepat gitu. Nah resikonya adalah batchnya itu harus sama kan lu mau bikin kopi nggak bisa beda-beda dong, lu masak A masa besok masak B gitu. Jadi kita harus jaga supaya gasnya sama airflow-nya sama secara tepat targetnya after first crack itu berapa menit. Jadi ada grafiknya tuh harus sama terus. Itu yang susah kompleks roast. Nah kalau slow roast kita akan memaksimalkan potensi sweetness sama body pada kopi. Jadi power gasnya itu juga harus, intinya sih lo jadi pengendali api sih kalau di roasting. Contoh nih, tadi kan dari 180 derajat dimasukin beansnya kan 30 derajat ya. Nah masuk beans 30 derajat nanti dia akan nyampe di 70 derajat gitu, dia naik lagi derajatnya. Dia turun dulu dari 180, dia turun serot sampai ke 70-an, dia naik lagi. Nah itu harus lo pantau sampai first crack itu di 190-an, bunyi crack. Habis itu mau tadi fast roast itu semenit, di atas semenit itu kompleks, habis itu di atas 5 menit itu slow roast. Nah, lu harus pantau supaya menitnya tercapai. Contoh nih, lu mau tadi kan udah sampai 70 derajat naik, itu tuh di 1 menit sampai 1,5 menit ya. Habis itu lu mau pokoknya endingnya 25 menit gitu. Dan derajatnya 230 derajat. Ya udah, lu pantau itu gas lu supaya nggak terlalu panas gitu dia. Yang penting nyala, nggak terlalu panas, nggak jomplang naik turun, nggak mati boleh. Jadi gue tuh all nanya dong ke beberapa roaster kan, lu gimana masaknya beans ini gitu. Oh jadi dari kan gue panasin drum tuh sampai 200 derajat, terus gue masukin beans, gue matiin tuh api, airflow-nya gue matiin, nggak apa-apa dia masak aja pelan-pelan aja gitu, lama gitu. Nanti udah mulai derajatnya naik tapi agak pelan, gue nyalain api gitu, boleh aja, nggak ada yang salah. Yang namanya masak kopi kan ya, yang namanya chef kan lu punya resep sendiri ya, boleh aja. Jadi kalau slow roast itu suhu roastingnya itu ya harus lu jaga aja supaya end temperaturnya mencapai target gitu. Udah finish roasting ya, jangan sampai second crack atau jangan sampai kebakaran lah istilahnya gitu ya kalau slow roast ya. Lu kan mau dapatnya dark itu kopinya gelap ya, tapi jangan sampai gosong, jangan sampai hitam gitu. Terus tadi moisture, kalau low density charge temperaturnya lebih rendah kalau low, tapi kalau high density boleh lu charge temperaturnya lebih tinggi. Lanjut nanti dia dicek ya, kalau fast roast itu susutnya 10%, kalau complex roast susutnya di 14% sampai 13%. Kalau slow roast makin lama susutnya makin banyak, susutnya bisa 15 sampai 17%. Oke, 2 halaman lagi nih, bentar lagi ya. Terus roasting time. Jadi kalau tadi turning point itu kan 1 menit sampai 1.30, yellowing itu di menit ke-5, high menit ke-6, terus first cracknya di menit ke-8. Itu analisanya secara cepat gitu ya. Suhu kalau tadi bake atau stall itu suhunya terlalu rendah, terlalu lama ke first crack, under roast. Nah kalau keluarnya masih
yellow atau kuning muda, yaitu under roast. Jadi rasanya nanti kurang enak. Kalau tipping itu yang kayak bijinya itu nanti ada hitam-hitam gosong setengah gitu. Nah itu biasanya panasnya terlalu cepat, jadi permukaan beansnya kebakar. Nah kalau lebih first cracknya lebih cepat, itu lebih acidity-nya lebih under development. Tapi kalau first cracknya lebih lama, itu lebih flat. Kalau kecepatan, suhunya terlalu tinggi, terlalu cepat, jadi rasanya kecut, aromanya masam. Bisa aja itu under development karena rasanya lebih ke herbal greeny gitu. Ya itu sih analisanya gitu. Distribusi panasnya nggak rata bisa juga. Udah, roasting time-nya terlalu panjang, suhu kalau baked beans tuh roasting time-nya terlalu panjang, suhu roasting terlalu rendah, aromanya rendah, acidity-nya rendah, rasanya seperti kacang atau tepung baked beans ya. Oke, jadi pertama kita mesti ukur density, ukur moisture, terus temperaturnya dicek satu. Nah tadi jadi after dia turning point, yellowing, first crack, development, kan gitu teh. Cuman ada berapa tadi? Cuman ada 3-4 ya, itu doang. Susutnya berapa? Nah, development time-nya nih. Nah, kalau mau nyari acid ya cuman sampai 2 menit aja, udah. 15 detik sampai 2 menit. Kalau mau lebih kompleks, lebih balance itu di 2 menit sampai 4 menit atau 5 menit. Kalau slow roast itu lebih ke 5 menit sampai 7 menit juga boleh. Jadi after dari dari first crack itu 7 menit tuh. Lama, boleh aja, nggak apa-apa. Kan gue tadi first cracknya itu ya bisa lama, nggak apa-apa. Yang penting kan lu memantau aja panas apinya, kecil, pelan gitu. Yang penting rata sampai gelap gitu. Udah, nanti jadi kopinya. Udah, itu yang gue pelajarin selama 1 hari. Habis itu besoknya nyobain pakai actrometer, nanti dilihat ini berapa itunya, tandanya, angkanya. Ada actrometer tuh buat ngeliat lu udah cukup gelap atau belum. Udah sih gitu doang menurut gue. Udah habis, cuma 3 hari gue gitu. Besokannya ya gitu lagi. Makanya gue ngerasa kayak sebenarnya mah lu menjaga api aja sih supaya nggak terlalu gosong. Udah gitu. Dan gue agak ya diceritain kalau kopi specialty yang bilang ini ada rasa banananya, ada rasa aromatic gitu. Nah, itu menurut gua itu ya gimmick aja lah buat orang-orang yang ngerti aja sih. Itu palingnya 1-2% orang dari seluruh dunia yang ngerti kopi filter itu. Tapi kebanyakan mereka minum kopi susu gula aren yang rasanya balance antara susu, gula, dan kopi. Itu harus balance, makanya roastingnya dark. Oke, itu aja yang mau gue ceritain tentang proses gua belajar di ABCD Coffee. Kelas roasting selama 3 hari. Dan abis roasting besoknya kita coba, terus besoknya kita roasting lagi, besoknya kita coba lagi, dan cupping udah habis itu roasting lagi, cobain di rumah. Udah gitu doang sih. Dapat berapa tuh? 9 kali 9 jenis kan, light, medium, sama slow. Itu kita coba 3 kali, dapatnya 9 ya. Hari pertama 3, besoknya 3 ya, dapat 9 kilo kopi. Lumayan ya. Ya oke, thank you. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys.